Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib subuh di Masjid Al-Falah rahimahullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini hari Ahad, oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkannya alhamdulillah bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Di antara sholat 5 waktu, di antara yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan ialah sholat subuh. Kemudian kita dapat keistimewaan sholat subuh, kita kerjakan alhamdulillah di tempatnya yang semestinya, yakni kita kerjakan di masjid. Kemudian kita laksanakan alhamdulillah tepat pada waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, begitu pertukaran pergantian malaikat, Allah Subhanahu wa taala wa huwa alimul khabir, yang maha tahu bertanya kepada malaikat bagaimana keadaan hamba ini. Malaikat menyampaikan mereka pagi subuh melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh malaikat. Orang yang sholat subuh berjamaah itu didoakan oleh malaikat. Jadi kita sangat beruntung pagi hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat pada waktu. Kemudian yang kedua, tidak pernah ketinggalan mari selalu kita baca shalawat dan salam keibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pada kemarin kita membuka ataupun mulai berbicara mengenai ayat surah Al-Baqarah ayat nomor 186 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat insyaallah yang namanya kita manusia, terutama kita orang yang beriman, kita percaya bahwasanya ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kemudian kita sepakat insyaallah ada kehidupan kita ini yang kehidupan zahir dan ada yang kehidupan batin. Kalau kehidupan yang zahir ialah kehidupan dunia, kehidupan yang batin ialah kehidupan akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, kita sepakat insyaallah yang namanya kita manusia ini ada yang disebut namanya al-jismu, jisim. Kita ini punya jasad, punya badan, dan ini adalah anggota yang lain. Mata kita lahir
kita lahir mulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak banyak anggota yang zahir yang nampak. Tapi kita juga sepakat insya Allah dalam tubuh, dalam kehidupan manusia ini ada yang disebut namanya anggota bagian batin yang disebut menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ada termasuk karya bagian al-qalbu, ada namanya fuad. Fuad itu hati juga, qalbu itu hati juga. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan Nabi, mendatangkan Rasul kepada kita. Apa tugasnya? Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Pertama, apa yang disampaikan Nabi kepada manusia di dunia? Semua Nabi, mulai daripada Adam. Walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan. Kata Allah, setiap umat manusia Allah mendatangkan ada rasul. Manusia yang pertama turun ke dunia adalah Nabi Adam alaihissalam, dan dia turun membawa istrinya Hawa. Kemudian di dunia dia melahirkan anak, sehingga anak-anak Adam ini adalah merupakan anak dari Adam, cucu bapak segalanya. Siapa nabinya, siapa rasulnya? Rasulnya ialah Adam alaihissalam. Dan apa yang disampaikan Adam kepada anak-anaknya, kepada umatnya? Yang pertama, walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an i'budullah. Hendaknya kita beriman, percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhilah jangan sampai menyembah yang lain daripada Allah. Menyembah jangan sampai percaya kepada yang lain daripada Allah. Apa artinya? Kita yakin dan kita percaya orang yang beriman, dunia dan segala isinya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan segala isinya ini yang mengatur siapa yang menjadikan malam, siapa yang menjadikan siang, siapa yang menjadikan matahari, siapa yang menjadikan bumi, siapa yang menjadikan langit. Itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turun Nabi datang habis Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, terus saja turun sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia, kita percaya dan kita yakin manusia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia selamat di dunia, dia selamat di akhirat oleh Allah. Diutuslah Nabi, diutuslah Rasul, pertama menyampaikan supaya beriman kepada Allah, yang kedua menyampaikan syariat. Dan antara Nabi dan Rasul syariatnya beda. Kalau Nabi yang terdahulu tidak seperti syariat kita sekarang. Cobanya syariat Rasulullah SAW yang sekarang
saja wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut, jangan ada percaya selain daripada Allah. Berarti mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang sama, jaga hati manusia mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jangan sampai ada yang musyrik, jangan sampai ada yang percaya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah problem, ya kan, permasalahan manusia hidup ini unik. Tapi dengan Islam kita bisa selamat. Jadi sesuai lawan namanya Islam, ya kan, selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Tapi manusia, kembali manusia itu kadang-kadang berpikir hanya mengejar, memikirkan kayak apa selamat di dunia, kadang memikirkan selamat di akhirat. Tapi kalau agama kita nanti ada manusia ini harus diselamatkan di dunia, selamat, wal akhirat selamat. Sehingga Tuhan Nabi itu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalimat wa qina adzabannar ini adalah agama. Jadi kita selamatkan manusia ini, kita jangan hanya mengutamakan untuk keselamatan fisik saja. Jangan untuk, tapi bukan berarti kita mengesampingkan untuk keselamatan fisik, tidak. Keselamatan fisik itu bahkan ada, ini kalimat kata-kata, bukan di hadis, al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sehat, akal yang selamat itu terdapat pada tubuh atau badan yang selamat. Akal yang selamat terdapat pada fisiknya selamat, ya kan? Artinya apa? Namun kita sehat, ya kan? Udah bersehat ini ada sampai yang sehat, ya kan? Ada puasa amoninya sehat, ya kan? Ada berdiri amoninya sehat, ya kan? Coba berdiri sakit perut, tawarin makan sehari. Mau kamu pikir akan makan tidak mau kesehatan perut, ya kan? Berarti kesehatan itu penting. Kesehatan itu penting. Tapi ada lagi kalimat al-jismus salim bi qalbin salim. Sehat ini, jasad ini sehat, tapi kesehatan yang sebenarnya itu sebenarnya bukan pada jasad ini. Al-jismus salim bi qalbin salim. Kayak apa aja sehatnya, kayak apa aja gagahnya, maaf, kalau hatinya garing, kalau hatinya sehat, kalau hatinya sakit, tidak ada artinya. Maka oleh karena itu kita kesehatan ini bukan hanya kesehatan yang lahir, kesehatan yang batin. Nah, bagaimana supaya kita ini sehat lahir dan batin? Supaya sehat lahir dan batin, yang pertama ialah dirikan sholat. Kalau kita mengerjakan sholat, roh kita, jiwa kita tenang. Asal kita mengerjakan sholat sesuai dengan apa yang digambarkan Rasulullah. Jangan sekadar sholat begitu saja. Jangan hanya cuma sholat kayak itu aja. Artinya dari pengertian dan mulai dari awal kita berwudu yang sempurna. Ya kayak apa Nabi pelajari berwudu yang sempurna, sudah selesai. Kita menutup aurat yang sempurna, selesai. Kita kerjakanlah sholat tepat pada waktunya, caranya sah.
ingat kepada termasuk meninggalkan sholat. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang celaka. Ini dia ada ma'ishatan dhanka, jangan berpikir kaidah hari kiamat, kaidah di akhirat, tidak. Dia akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia. Jangan coba-coba, terutama bagi kita orang yang beriman, kita orang muslim, kita orang yang bersyahadat, kita mampu Rasulullah. Jangan coba-coba meninggalkan salat 5 waktu. Jangan coba-coba. Kesehatan yang kedua dalam agama kita ialah jaga perut. Jaga perut. Sehingga Ali Karamullah mengatakan al-batnu baitul, bahasa kitanya perut baitul dah, apa artinya? Rumahnya penyakit, ujar Ali, ialah perut. Pas kalau dokter ini orang bisa memastikan, lihat hanya dokter, bila kita kan dokter kada mau langsung pakai teleskop, langsung menentukan kada mau pasti dokter tukang warung dulu. Taruh dengan patok dulu, kiri-kiri kanan segala. Ali mengatakan al-batnu baitud dah. Perut itu adalah rumahnya penyakit. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin sehat, perut kita jaga. Makanannya jangan sabata-bata, jangan makan terus. Sabata minuman jangan minum terus, ya kan? Karena manis jangan air satu apa. Hati-hati bahaya. Dan dalam buku kesehatan juga mengatakan kebanyakan mengkonsumsi gula akan terjadinya nanti hipertensi, dia akan darah tinggi, diabetes, ya kan? Dan macam-macam segalanya. Sehingga kalau ingin sehat, kita perhatikanlah, jaga, jangan sampai semata-mata duitnya banyak, ada belanja kamar aja sampai jalan saya tukar makanan ini, sampai saya makan kumpulkan sebanyak-banyaknya makanan, kan bisa duitnya banyak. Tidak boleh demikian. Sehingga Al-Quran bahkan kulu wasyarabu wala tusrifu. Kulu minum, makan, wasyarabu minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau ingin sehat, dua inilah yang kita perhatikan. Pertama, jaga salat 5 waktu. Yang kedua, jaga makanan, jangan sampai berlebihan. Maka oleh karena itu, dalam syariat kita disuruh ada puasa. Puasa yang wajib bulan Ramadan sebulan dan siang. Puasa yang sunat, kalau menurut tadi beliau puasa di awal bulan 3 hari, di pertengahan bulan 3 hari, di akhir bulan 3 hari. Berapa hari? 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari akhir bulan. Berapa hari jumlahnya? 9. Senin habis puasa, sebulan berapa minggu? 4 minggu. Habis lawan Senin puasa, berarti kalau sebulan itu puasa Senin habis 8 hari. 8 lawan 9 berapa? 8 lawan 9 berapa? 8 dia kata lawan 9 17. Ini 17. Belum lagi puasa Syawal, belum lagi puasa
Sebab disinilah problem kita hidup di dunia ini. Problem kita hidup di dunia ini apa maksudnya? Kita ini tadi sudah sepakat al-jismus al-musalim menjadi salim. Akal yang sempurna akan dapat dalam jasad yang sempurna. Jasad yang sempurna itu akan dapat dalam hati yang sempurna. Hati kita. Kalau kita bisa menjaga memelihara hati kita, kita akan selamat. Di mana selamat? Di dunia. Di mana kita selamatnya? Nah, berbicara masalah hati, kita selamatkan diri apa? Yang pertama, jangan sampai ada dari bahasa Al-Qurannya tadi mutawun. Di secara umum jabatan bila ada sampai Nabi Rasulullah. Tapi kalau jangan Rasulullah mengatakan jauhilah daripada berbuat kemusyrikan. Hati kita jangan sampai ada percaya kepada yang lain daripada Allah. Maka menurut di dalam Al-Quran, wa man yusyrik billah faqad habita amaluhu. Kalau kita ada musyrik kepada Allah, maka akan hancurlah, rusaklah seluruh amal kita. Maka oleh karena itu ini dua ini yang harus kita jaga. Kita jaga hidup ini jangan sampai syariat kita terganggu. Satu. Yang kedua, jangan sampai akidah kita terganggu. Sudah. Kalau ada sesuatu yang bentuknya berbenturan dengan syariat, ini bagi kita orang yang muslim, kita wajib untuk menolak. Apapun bentuknya, apapun kalau misalnya ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, kita itu wajib untuk menolaknya. Ada kecualinya. Ya, kecuali sebagaimana yang diberikan peringatan oleh Rasulullah. Sebagaimana kata Rasulullah, puasa wajib kita selalu bulan Ramadan. Ternyata kita musafir, boleh ada puasa. Ada apa? Ada solusinya. Ternyata bulan puasa kita ternyata garing sakit. Ya, sudah ada puasa, ada apa? Kita puasa, ibu-ibu ternyata ada anak yang masih dalam keadaan bayi, masih disusui. Kalau ibu yang puasa ternyata anaknya sakit, nanti dia konsultasi sama dokter. Ya, bagaimana dok? Anakku ini kalau aku puasa, anakku ini sakit, bagaimana? Kata dokter, ibu jangan puasa. Boleh dia meninggalkan puasa, tapi wa'alan ladina yutiquna fidyatun ta'am. Dia wajib bayar fidyah. Dan wajib tadi yang bersyafi'i wajib apa? Menurut penjawab yang lain bayar fidyah sudah tidak wajib apa? Nah, di sini kita, disinilah kita. Jadi kita ini orang yang beriman ini, yang kita jaga, yang kita pelihara itu bukan hanya memelihara yang lahir ini saja, yang lebih kita jaga, kita pelihara adalah agama. Boleh dikatakan agama. Agama ini sesuatu yang sangat mahal harganya bagi kita. Sehingga untuk memelihara agama ini, Al-Quran mengatakan salah satu di antaranya ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim qu anfusakum. Jaga diri kalian, qu anfusakum wa ahlikum, keluarga kalian, istri, anak. Qu anfusakum wa ahlikum, pelihara. Jangan sampai sakit, jangan sampai kena ini. Qu anfusakum wa ahlikum. Berarti pertama, selamatkanlah diri kalian, anak kalian dari neraka. Yang pertama, selamatkan akidah. Akidah. Anak kita lahir umur 5 tahun, dalam fikih Islam, orang tuanya wajib kita ada punya Tuhan, ada wajib kita paham, ada berarti adanya betapa bagaimana Allah itu di mana, ya kan? Ya gitu. Nah, kita punya Nabi, namanya Nabi kita tuh Nabi Muhammad. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Wajib. Berarti anak kita ini sudah
kita terapkan akidah sejak dini. Maka oleh karena itu kita ini sekarang itu perang, tapi perangnya bukan perang pakai bom, ada perangnya ini sekarang di antaranya akidah kita. Bahasa kita aja kayak kita ini ada orang pikiran ingin menghancurkan akidah umat Islam. Mulai dulu, jangan sekarang aja, mulai dulu. Sehingga bagi kita diceritakan, coba bayangkan kisah ceritanya seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Dia siapa dia? Dia bin Rabbah. Karena dia beriman kepada Allah, mengikuti Rasul, sehingga dia ini oleh bosnya, sekarang orang bosnya, tuannya Umayyah bin Khalaf, Bilal bin Rabbah, karena ketahuan mengikut agama yang dibawa Rasulullah, dia disiksa. Bagaimana dia disiksa? Menurut dalam sejarah Islam, dia kalau siang hari dijemur di terik matahari. Kalau dijemur biasa aja, tapi disuruh berada di atas batu yang panas, ditindihi lagi lautan sehingga ada mau bergerak lagi. Cakaya ditindihi berbatu di kiri di ada kehidupan, tidak dikasih kehidupan dari seluruh kadar tangannya kakinya terikat. Tapi karena akidahnya ini sudah menzabraku mendadak-mendaki, walaupun dalam keadaan disiksa demikian, dia selalu berpikir dengan benar-benar ahad. Subhanallah. Dan oleh upaya itu menjiwa orang, mencari orang, tukang pukul. Ayo kamu rumah gading saya dapat siksa apa ini? Dia kan kalau malam hari dia dicambuk, kalau siang hari dia dipukul. Tapi ternyata akibatnya tidak begitu. Disampaikan. Kita sekarang umat manusia sekarang banyak yang akidahnya luntur, takutan kalau mati, ya kan? Takutan kalau mati, sehingga akidahnya dengan begitu mudah luntur. Alhamdulillah. Padahal kalau yang namanya akidah keyakinan ini, kita bagaimanapun sebagai seorang mukmin yang sejati, yang percaya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jangan mau. Sekarang orang itu banyak bagaimana caranya untuk supaya manusia ini rusak akidahnya. Sehingga sekarang kalau menurut ceritanya, kaidah akhir zaman itu begitu terjadi kemarau yang panjang,
pun juga terjadi. Coba bayangkan, begitu pagi kalau bau subuh, bau salat subuh, subhanallah, ya kan, waktu yang sangat baik. Apalagi kalau mau bangun di waktu yang wabidal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda 2/3 malam. Masya Allah, ini waktu yang sangat baik. Allah mengatakan, dan ada orang yang mengatakan sahabat waktu itu udara ini sehat, udara itu baik. Kenapa? Karena pada saat itu hamba-hamba Allah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mujrim, saat itu mereka tidur, mereka gurigan. Ada hamba-hamba Allah yang saleh, sehingga dikatakan bangun di waktu malam. Adab salihin, dia adabnya orang-orang yang saleh. Mulai dulu, jangan sekarang. Adab salihin, adab cara hidup orang-orang yang saleh. Bangun 2/3 malam. Kenapa? Pada waktu itu hamba-hamba Allah, orang-orang yang kufar, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mujrim sedang tidur mereka. Sehingga ada hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang mendengar hadis Rasulullah bila ada 2/3 malam Allah turun ke langit dunia, Allah membukakan pintu rahmat datanglah pada orang fasik, pada orang yang munafik, mereka tidur. Ada orang yang fasik, orang yang saleh, ada orang yang beriman. Ya Allah, ampunilah dosa. Subhanallah, luar biasa. Ayo kita kesehatan silakan. Ya nanti kita ayo orang yang berdosa mau ampuni. Orang yang menolak, orang yang mau tobat silakan kita tobat juga. Orang yang meminta apa saja baru sampai berapa. Di antara hamba Allah yang berdoa bahkan 2 tahan, apalagi di waktu tengah malam. Ini ceritanya bukan tengah malam. Ada hamba Allah yang beriman bahkan tahan untuk berdoa. Allah malu kalau dia tidak mengabulkan 2/2 tahan permintaannya. Allah malu. La yastahi, malu Allah kalau menjadikan tangannya ini kosong, sehingga Allah akan menerima. Coba di dalam hadis yang dikatakan bisa diterima itu sekarang atau bisa ditunda nanti. Diterima atau digantikan sekarang dengan apa yang diminta dengan yang lain. Pengertian diterima itu bukan berarti itu tadi. Oh, Allah SWT tahu kalau yang kamu minta ini jangan tahu ini yang lebih baik, gantilah orang lain yang lebih baik. Karena Tuhan tahu kita juga minta sesuatu, apa yang kita minta ini